Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 7, 8, 9, 10, dan 11 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 7 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut, yang artinya, dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Adapun terjemahan ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Terjemahan ayat 9 sebagai berikut. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun ayat 10 artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Adapun terjemahan ayat 11 adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Demikian terjemahan dari ayat 7 sampai 11 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman mengingatkan hamba-hambanya yang beriman tentang kenikmatan yang telah Allah Ta'ala limpahkan kepada mereka berkenaan dengan persyariatan agama yang agung ini untuk mereka. Pengutusan Rasulnya yang mulia kepada mereka dan perjanjian yang telah Dia ambil dari mereka untuk membaiatnya agar selalu mengikuti, membela dan mendukungnya serta melaksanakan agama dan menyampaikannya dan menerimanya dari beliau. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkannya denganmu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati. Ini adalah terjemahan dari ayat 7 surat Al-Maidah. Itulah baiat yang dahulu mereka membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atasnya ketika mereka masuk Islam. Sebagaimana yang pernah mereka katakan, kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu mendengar dan mentaati beliau, baik ketika kami sedang bersemangat maupun ketika kami sedang tidak bersemangat. Dan agar kami selalu mengenyampingkan kepentingan pribadi kami dan tidak menentang perintah yang diperintahkan oleh ahlinya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyuruh kalian supaya beriman kepada Tuhan kalian, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman.
Terkait dengan ayat tersebut, ada yang juga berpendapat bahwa ayat itu merupakan peringatan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi terkait dengan perjanjian yang telah Allah Ta'ala ambil dari mereka, agar mereka bersedia mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tunduk patuh terhadap syariatnya. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan peringatan terhadap anak keturunan Adam terkait dengan perjanjian yang telah Allah Ta'ala ambil dari mereka ketika dia mengeluarkan mereka dari tulang sulbinya. Dan dia menjadikan mereka sebagai saksi atas diri-diri mereka sendiri. Hal ini tercantum dalam ayat 172 surat Al-A'raf yang artinya, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Pendapat itu telah dikemukakan oleh Mujahid dan Muqatil rahimahullah. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih jelas. Dan itulah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan As-Suddi radhiyallahu anhum dan telah dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah." Ini adalah kalimat pada ayat 7 dari surat Al-Maidah. Dan ayat ini merupakan penegasan dan anjuran kuat agar tetap berpegang kepada ketakwaan dalam semua kondisi. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa Dia Maha mengetahui segala sesuatu yang bergejolak di dalam hati-hati mereka berupa berbagai macam rahasia dan bisikan-bisikan hati. Di mana Allah Ta'ala berfirman pada ayat 7, yaitu dalam kalimat, "Sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu." Selanjutnya terkait dengan firman Allah dalam ayat 8 surat Al-Maidah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah." Ayat tersebut itu yang dimaksudnya adalah bahwa jadilah kalian orang-orang yang melaksanakan kebenaran karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena orang-orang atau popularitas. Dan jadilah kalian saksi-saksi yang adil. Ini adalah kalimat dari ayat 8 surat Al-Maidah. Itu maksudnya artinya, hendaklah berlaku adil dan tidak berbuat jahat. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, yang artinya, "Ayahku telah pernah memberikan suatu pemberian kepadaku. Maka ibuku Amrah bin Rawahah berkata, 'Aku tidak ridho sampai kamu mempersaksikan pemberian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Lalu ayahku datang untuk mempersaksikan sedekahkan untukku kepada beliau. Maka beliau bertanya," maksudnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah semua anakmu mendapatkan pemberian yang semisal dengannya?" Maka ayahku menjawab, "Tidak." Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas suatu kejahatan." Dia Nu'man berkata, "Lalu ayahku pulang dan mencabut kembali sedekah," maksudnya pemberian tersebut. Selanjutnya, firman Allah dalam ayat 8 surat Al-Maidah
Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini maksudnya adalah jangan sekali-kali kebencian tersebut terhadap sekelompok kaum membuatmu berlaku tidak adil terhadap mereka. Bahkan gunakanlah keadilan kepada semua orang, baik dia itu temanmu maupun musuhmu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 8 surat Al-Ma'idah yang artinya berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Di sini maksudnya adalah keadilan yang kalian terapkan adalah lebih dekat kepada ketakwaan daripada kalian tidak menerapkannya. Fil amr tersebut menunjukkan akan masdar yang domirnya kembali kepadanya, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat yang semisal di dalam Al-Quran, yaitu seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 28, yang artinya, dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Selanjutnya dalam surat Furqan ayat 24, Allah juga berfirman yang artinya, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ayat 8 dari surah Al-Maidah. Ini termasuk dari bab penggunaan isim tafdil pada posisi yang tidak ada perbandingannya, seperti tercantum dalam firman Ta'ala ayat 24 surat Al-Furqan. Yang artinya penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya, peristirahatannya. Dan seperti ucapan sebagian para sahabat, yaitu sahabat-sahabat wanita kepada Umar radhiyallahu anhu, yang artinya kamu lebih kaku dan lebih keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam ayat 8 surat Al-Maidah, yang artinya bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini maksudnya yaitu Dia, Allah, akan membalas kalian atas apa-apa yang Dia ketahui dari perbuatan-perbuatan yang telah kalian kerjakan. Jika yang kalian kerjakan itu adalah kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kalian dapatkan. Dan jika kalian kerjakan adalah keburukan, maka keburukanlah yang pastinya akan kalian dapatkan. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 9, yaitu yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka adalah ampunan. Di sini maksudnya adalah ampunan dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya terdapat juga kalimat dalam ayat 9 tersebut, dan pahala yang besar. Di sini maksud pahala yang besar tersebut yaitu berupa surga yang merupakan rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Pada hakikatnya mereka tidaklah memperoleh surga tersebut karena amal-amal perbuatan mereka, melainkan karena rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Meskipun sebab sampainya rahmat tersebut kepada mereka adalah karena amal-amal perbuatan mereka. Dan Allah lah yang menjadikan amal-amal tersebut sebagai sebab untuk memperoleh rahmat, karunia, ampunan, dan keridhoannya. Jadi pada hakikatnya semua itu berasal dari Allah dan milik Allah. Hanya milik Allah Ta'ala segala pujian dan anugerah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 10 surat Al-Ma'idah yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi maksudnya di sini itu adalah termasuk bagian dari keadilan, kebijaksanaan, dan hukum Allah Azza wa Jalla yang tidak ada kejahatan di dalamnya. Bahkan Allah Ta'ala adalah zat yang maha memutuskan hukum, maha adil,
Maha bijaksana, lagi maha kuasa. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 11 surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya untukmu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Terkait dengan ayat ini, Abdul Razak rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah dalam suatu persinggahan, dan orang-orang, maksudnya sini para sahabat, berpencar di pepohonan udah untuk berteduh di bawahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan senjatanya di sebuah pohon. Lalu ada seorang Arab Badui menghampiri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambilnya dan segera menghunuskannya. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Siapakah yang dapat menghalangiku darimu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah." Orang Arab Badui itu mengulang ucapannya 2 atau 3 kali. "Siapakah yang dapat menghalangiku darimu?" Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Allah." Dia, Jabir, berkata, maka orang Arab Badui itu pun kembali menyarungkan pedang tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya dan mengabarkan kepada mereka tentang berita orang Arab Badui tersebut. Sedang ketika itu beliau duduk di sampingnya dan beliau tidak menghukumnya. Kisah orang Arab Badui tersebut, dan dia adalah, maksudnya orang tersebut adalah Ghoratz bin Al-Haris. Ini telah diriwayatkan dalam kitab As-Sahih. Adapun Muhammad Ishaq, Mujahid, Ikrimah, dan banyak ulama lainnya rahimahumullah berkata, sesungguhnya ayat tersebut turun terkait dengan perkara Bani An-Nadir ketika mereka hendak melempar batu, alat penggilingan gandum, ke atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau datang kepada mereka meminta bantuan terkait dengan diat orang-orang Amiriyin. Mereka menyerahkan tugas itu kepada Amr bin Jasi bin Jihas bin Ka'ab, dan mereka memerintahkannya bila Nabi SAW telah duduk di bawah tembok dan mereka telah berkumpul di dekatnya agar dia menjatuhkan batu alat penggiling gandum tersebut dari atas tir. Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam ayat 11 surat Al-Ma'idah, terdapat kalimat, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Maksud penafsiran daripada ayat ini adalah barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menutupi semua kesusahannya, menjaganya, dan melindunginya dari kejahatan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar.